Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah ya, semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat dan sudah bersiap untuk belajar kimia. Karena hari ini kita akan memulai bab baru, yaitu bab 2, yang akan kita pelajari adalah tentang termokimia. Tapi alangkah lebih baiknya sebelum memulai pelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Baiklah, menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Jadi di sini sudah pada tahu belum termokimia itu apa? Nah, oke, kita tinjau dari bahasanya dulu. Termokimia terdiri dari dua kata, yaitu kata termo yang artinya panas atau kalor, dan kimia di sini yang dimaksud adalah reaksi-reaksi kimia. Jadi, termokimia itu merupakan salah satu cabang ilmu kimia yang mempelajari perubahan energi dalam bentuk kalor yang menyertai reaksi-reaksi kimia. Nah, seperti yang kita tahu bahwa alam itu sangat luas ya. Nah, para ilmuwan itu mengklasifikasikan alam menjadi dua. Ada yang disebut sistem dan ada yang disebut lingkungan. Nah, sistem itu apa? Sistem itu merupakan segala sesuatu yang menjadi pusat perhatian kita. Sedangkan lingkungan itu merupakan segala sesuatu yang berada di luar sistem. Oke, untuk contoh sistem dan lingkungan, perhatikan ilustrasi berikut. Nah, di sini sudah ada gambar ya. Kira-kira ada yang tahu nggak ini merupakan gambar apa? Nah, jadi ini merupakan gambar larutan kalium permanganat yang berada dalam gelas beker. Tadi pengertian sistem itu adalah sesuatu yang kita amati. Jadi pada gambar ini yang merupakan sistem apa? Ya, yang merupakan sistem adalah larutan kalium permanganat. Sedangkan gelas beker, kemudian suhu udara, tekanan udara, dan lain-lain di luar sistem itu disebut lingkungan. Dari ilustrasi tadi, semua sudah bisa membedakan ya, mana yang disebut sistem dan mana yang disebut lingkungan. Nah, sistem dan lingkungan itu saling berhubungan. Jadi, di antara sistem dan lingkungan itu dapat terjadi transfer energi. Jadi, energi dapat pindah dari sistem ke lingkungan maupun sebaliknya. Nah, dengan adanya transfer energi ini, maka energi dari masing-masing sistem atau lingkungan itu nanti dapat mengalami perubahan. Nah, dari uraian tadi kita tahu bahwa sistem dan lingkungan itu saling berhubungan. Dilihat dari keterkaitannya tersebut, maka sistem dapat dikategorikan menjadi 3. Ada sistem terbuka, sistem tertutup, dan sistem terisolasi. Ini contohnya ada segelas kopi susu yang masih hangat. Nah, ini kan gelasnya tanpa tutup, berarti ini termasuk sistem terbuka. Pada sistem terbuka, itu memungkinkan terjadinya perpindahan energi dan perpindahan materi. Ini kan kalau kita pegang gelasnya, itu kan kita bisa merasakan hangat, berarti kan terjadi perpindahan energi panas. Kemudian, kalau kita amati lebih teliti, maka di sini nanti akan ada uap-uap air. Ya, jadi karena masih panas, uap-uap airnya bisa keluar kan karena tidak ditutup. Ini namanya sistem terbuka. Nah, kalau yang ini namanya sistem tertutup. Pada sistem tertutup itu hanya memungkinkan terjadinya perpindahan energi. Jadi kalau kita pegang gelasnya ini, tangan kita bisa merasakan hangat karena energi kalornya itu bisa keluar, bisa berpindah. Sedangkan materi yang berupa uap air tadi tidak bisa keluar karena tertahan oleh tutup ini. Nah, sekarang kalau minuman kopi susu hangat ini dipindahkan ke sistem terisolasi pada sebuah termos seperti ini.
Maka, pada sistem terisolasi seperti ini, tidak memungkinkan terjadinya perpindahan energi maupun materi. Nah, kalau kita pegang bagian termosnya yang luar ini kan tangan kita tidak merasakan hangat. Karena pada sistem terisolasi itu, energi panasnya tidak bisa berpindah. Jadi pada sistem terisolasi itu tidak memungkinkan terjadinya perpindahan energi maupun materi. Nah, sistem itu memiliki energi, di mana total energinya ini disebut dengan energi dalam sistem, yang biasa disimbolkan dengan huruf E. Tetapi masalahnya, sampai saat ini, total energi dalam sistem itu tidak dapat ditentukan secara pasti, karena belum ada alatnya. Nah, yang dapat ditentukan itu merupakan perubahan energi dalam, yang biasa disimbolkan dengan delta E. Oke. Jadi, energi dalam itu merupakan suatu fungsi keadaan. Ada yang masih ingat apa definisi dari fungsi keadaan? Jadi, fungsi keadaan itu merupakan suatu fungsi yang nilainya bergantung dari keadaan awal dan akhirnya saja. Oke, contoh ya. Jadi, pada suatu sistem itu awalnya berada di kondisi A, kemudian berubah menjadi kondisi B. Maka kita bisa menghitung perubahan energi dalamnya itu hanya dilihat dari kondisi akhir dan kondisi awalnya saja. Jadi, delta E-nya sama dengan energi dalam B dikurangi energi dalam A. Seperti itu. Perumpamaannya seperti ini. Bayangkan kita lagi di pom bensin. Kita lagi antri. Nah, orang yang di depan kita itu beli bensin 20.000. Orang itu mengeluarkan uang 20.000 dari dompetnya dan dibayarkan ke petugas pom bensin. Nah, apa yang bisa kita simpulkan dari peristiwa itu? Nah, kesimpulannya, uang orang tersebut pasti berkurang 20.000. Uang yang ada dalam dompetnya tadi pasti berkurang 20.000 karena buat bayar bensin tadi. Nah, kita tuh nggak peduli atau nggak tahu awal jumlah uang dia di dompet itu berapa. Nah, sama halnya dengan energi dalam ini. Jadi kita tidak bisa menentukan berapa energi dalam B atau berapa energi dalam A. Yang bisa kita tentukan itu hanya perubahan energinya saja. Nah, lalu bagaimana cara menentukan perubahan energi dalamnya? Oke, jadi kan kita tahu kalau sistem itu dipengaruhi oleh lingkungan. Nah, pengaruh dari lingkungan itu bisa berupa usaha, bisa juga berupa kalor. Jadi, bisa lingkungan memberikan usaha ke dalam sistem, atau sistem mengeluarkan usaha ke lingkungan. Bisa juga kalor ini masuk ke dalam sistem, maupun sistem mengeluarkan kalor ke lingkungan. Nah, jadi perubahan energi dalam ini dipengaruhi oleh kalor yang biasa disimbolkan dengan huruf Q kecil dan bisa juga dipengaruhi oleh usaha, simbolnya W. Nah, jadi jika sistem mendapatkan kalor dari lingkungan, maka jumlah kalornya ini akan bernilai positif. Kalau ada sesuatu yang masuk ke dalam sistem, itu berarti nanti menambah energi sistem. Nah, sedangkan jika ada kalor yang dilepas sistem ke lingkungan, maka nanti nilai dari kalor ini akan bernilai negatif. Sedangkan jika sistem menerima usaha dari lingkungan, maka nilai usahanya akan positif. Sedangkan jika sistem mengeluarkan usaha ke lingkungan, maka nanti nilai usahanya bernilai negatif. Dari uraian tadi, kita akan mendapatkan hubungan antara perubahan energi dalam, kalor, dan usaha. Jadi, delta E sama dengan kalor ditambah usaha. Prinsipnya, jika ada bentuk energi yang masuk ke sistem, pasti akan menambah energi sistem. Sedangkan, jika ada bentuk energi yang keluar dari sistem, maka itu nanti akan mengurangi energi sistem. Jadi kalau ada yang masuk itu nanti akan bernilai positif, dan jika ada yang keluar itu nanti akan bernilai negatif.
Kita ke contoh soal. Suatu sistem dalam proses siklusnya ternyata menyerap kalor sebanyak 120 kJ dan melakukan usaha sebesar 80 kJ. Tentukan perubahan energi dalam sistem. Oke, jadi ini ada suatu sistem, dia menyerap kalor sebanyak 120 kJ. Kalau menyerap, berarti kan dia mendapatkan energi kalor, berarti nilainya positif. Dan sistem itu melakukan usaha. Melakukan usaha kan berarti dia melepas usaha ke lingkungan sebesar 80 kJ. Karena melepas, itu kan berarti nanti dia berkurang. Usaha dari sistem berkurang, berarti nilainya negatif 80 kJ. Untuk menentukan delta E, yaitu kalor ditambah usaha. Kalornya tadi kan bernilai positif karena sistem menyerap kalor, bernilai positif. Kemudian usaha karena sistem melepaskan usaha berarti dia bernilai negatif, berarti negatif 80 kJ. Ini artinya 120 kJ dikurangi 80 kJ sama dengan positif 40 kJ. Nah, tanda positif ini menandakan yaitu energi dalam sistem bertambah. Kita lanjut ke contoh soal nomor 2. Suatu sistem dilakukan usaha sebesar 75 kilokalori dan energi sistem mengalami pengurangan 40 kilokalori. Tentukan kalor yang diserap atau dilepas. Nah, jadi di sini ada suatu sistem itu dilakukan usaha, berarti dia mendapat usaha sebanyak 75 kilokalori. Berarti di sini bernilai positif. Kemudian energi sistem mengalami pengurangan. Berarti ini merupakan delta E. Delta E-nya mengalami pengurangan berarti bernilai negatif. Negatif 40 kilokalori. Nah, Q-nya ini yang akan kita cari. Ditambah ini W-nya bernilai positif 75 kilokalori. Kita akan menghitung nilai kalornya. Jadi ini pindah ruas ke sini. Min 40 kilokalori. Ini pindah jadi negatif. Nah, didapatkan nilai kalor sebesar negatif 115 kilokalori. Tanda negatif ini menandakan bahwa ada energi yang dilepaskan sebesar 115 kilokalori. Jadi ini udah ketemu ya. Energi kalornya berarti ada yang dilepas, berarti keluar. Nilainya adalah negatif 115 kilokalori. Seperti itu. Oke, jadi dalam suatu reaksi itu biasanya terjadi aliran kalor. Bisa jadi reaksi itu menyerap kalor dari lingkungan dan ada kalanya juga suatu reaksi itu melepaskan kalor ke lingkungan. Nah, besarnya kalor yang diserap atau dilepas saat terjadi reaksi kimia itu disebut dengan kalor reaksi. Besarnya kalor yang diserap atau dilepaskan tentu akan mempengaruhi besarnya energi dalam. Pengaruh kalor reaksi terhadap besarnya energi dalam sistem itu bergantung pada sistem itu bekerjanya pada kondisi yang bagaimana. Yang pertama, jika bekerja pada volume tetap. Karena volume tetap berarti kan tidak terjadi perubahan volume. Delta V sama dengan 0. Nah, pada volume tetap ini biasa disebut dengan keadaan isohorik. Nah, delta E itu kan Q ditambah W, di mana W ini sama dengan negatif P dikali delta V. Karena delta V-nya 0, berarti diperoleh W sebesar 0. Jadi, delta E-nya sama dengan Q. Sehingga pada volume tetap, besarnya kalor yang diserap atau dilepas itu identik dengan bertambah atau berkurangnya energi dalam. Jadi, ini tuh Q langsung menunjukkan besarnya perubahan energi dalam.
Sedangkan jika pada tekanan tetap, delta E sama dengan Q plus V. Nah, W ini kan min P dikali delta V. Karena P-nya tetap dan delta V-nya ini pasti ada, maka W itu tidak sama dengan 0. Jika W tidak sama dengan 0, berarti delta E ini tidak sama dengan Q. Jadi pada keadaan tekanan tetap, Q di sini tidak langsung menunjukkan perubahan energi dalam sistem. Tapi para ilmuwan itu mencari suatu bentuk energi lain, di mana perubahan bentuk energi yang dimaksud itu langsung menunjukkan besarnya kalor reaksi. Sehingga nantinya kita akan mengenal apa yang disebut dengan entalpi. Entalpi atau biasa disimbolkan dengan huruf H besar. Jadi, besarnya entalpi itu tidak dapat ditentukan secara pasti. Yang dapat ditentukan itu adalah nilai dari perubahan entalpi atau delta H. Delta H sama dengan delta E ditambah P kali delta V ditambah V kali delta P. Nah, karena terjadi pada tekanan yang tetap, maka ini nanti akan bernilai 0. Sehingga delta H sama dengan delta E ditambah P kali delta V. Nah, sebelum ini kita sudah mengenal persamaan ini tadi. Diperoleh delta E sama dengan Q dikurangi P delta V. Nah, persamaan ini kita masukkan ke sini. Jadi, delta H sama dengan delta E-nya diganti ini, Q dikurangi P delta V ditambah P delta V. Min P delta V dan plus P delta V berarti ini saling menghilangkan. Oke, sehingga diperoleh delta H sama dengan Q. Jadi, pada tekanan yang tetap, besarnya kalor yang dilepas atau diserap itu langsung menunjukkan perubahan entalpi. Kita memakai delta H sama dengan Q karena banyak sekali reaksi yang terjadi pada tekanan tetap. Secara umum, reaksi bisa kita kategorikan menjadi dua. Ada reaksi yang melepaskan kalor, ada reaksi yang menyerap kalor. Reaksi yang melepaskan kalor itu disebut dengan reaksi eksoterm. Dan reaksi yang menyerap kalor disebut dengan reaksi endoterm. Misal, ada suatu reaksi dari reaktan menjadi produk seperti ini. Nah, jika reaksi itu melepaskan kalor, maka saat menjadi produk itu kan sudah ada kalor yang lepas, sehingga harga entalpi reaktan itu lebih besar daripada entalpi produk. Nah, perlu kita ketahui bahwa entalpi itu merupakan suatu fungsi keadaan. Jadi nilainya bergantung pada keadaan akhir dan keadaan awal. Delta H sama dengan entalpi produk dikurangi entalpi reaktan. Nah, karena entalpi produknya lebih kecil daripada entalpi reaktan, maka yang kecil dikurangi yang besar itu nanti akan menghasilkan nilai yang negatif. Oke, sedangkan pada reaksi endoterm, misal ada reaksi dari reaktan menjadi produk seperti ini, reaksi ini menyerap kalor dari lingkungan, sehingga saat menjadi produk itu sudah ada kalor yang masuk, sehingga entalpi produk itu lebih besar daripada entalpi reaktan, dan diperoleh delta H sama dengan entalpi produk dikurangi entalpi reaktan, kan lebih besar dikurangi yang lebih kecil, berarti nanti akan menghasilkan nilai yang positif. Jadi bisa kita simpulkan bahwa pada reaksi eksoterm itu nilai delta H negatif, sedangkan pada reaksi endoterm nilai delta H itu sama dengan positif. Yang selanjutnya di sini ada diagram energi reaksi endoterm. Nah, seperti yang sudah kita ketahui tadi pada pembahasan sebelumnya, bahwa reaksi endoterm itu ditandai dengan nilai delta H yang positif. Karena apa? Karena pada reaksi endoterm itu, entalpi produk itu lebih besar daripada entalpi reaktan, sehingga nilai delta H-nya positif atau lebih besar dari 0. Jadi jika digambarkan pada diagram seperti ini. Ini sumbu Y ini menunjukkan jumlah energi, dan sumbu X ini menjelaskan tentang jalannya reaksi. Ini kan
reaktan diubah menjadi produk. Nah, pada reaksi endoterm itu, entalpi reaktan lebih kecil daripada entalpi produk. Nih, delta H kan entalpi produk dikurangi entalpi reaktan. Yang besar dikurangi yang kecil, berarti itu nanti hasilnya positif. Nah, ini ya gambarnya. Jadi ini merupakan reaktan, kemudian yang gambar hijau ini kalor yang diserap selama reaksi. Nah, kemudian ini merupakan produknya, dan garis merah ini menunjukkan energi aktivasi. Selanjutnya ada diagram energi reaksi eksoterm. Seperti pembahasan sebelumnya, kita tahu bahwa ciri dari reaksi eksoterm itu adalah nilai delta H yang negatif. Karena pada reaksi eksoterm itu, entalpi produk lebih kecil daripada entalpi reaktan. Ya, di sini berarti kan ini produknya di bawah, sedangkan reaktannya di atas karena entalpi reaktan lebih besar daripada entalpi produk. Mencari delta H itu tadi kan entalpi produk dikurangi entalpi reaktan. Sesuatu yang kecil dikurangi sesuatu yang lebih besar. Berarti itu nanti hasilnya akan negatif. Nah, bisa dilihat pada gambar ini. Jadi ini posisi reaktannya. Ini posisi produknya lebih bawah karena entalpi produknya lebih kecil. Kemudian garis hijau ini menunjukkan kalor yang dihasilkan selama reaksi, sedangkan garis merah ini menunjukkan besarnya energi aktivasi. Sekarang kita akan membahas persamaan termokimia. Nah, ini merupakan contoh persamaan termokimia. Jadi ada persamaan reaksi yang dilengkapi dengan data delta H. Data delta H ini menunjukkan jumlah kalor reaksi yang terlibat dalam reaksi ini. Nah, lalu bagaimana artinya jika ada reaksi seperti ini? Artinya itu bahwa tiap 1 mol A2 yang direaksikan dengan 2 mol B akan menghasilkan 2 mol AB. Dan karena di sini delta H bernilai negatif, itu menunjukkan reaksi eksoterm. Pada reaksi eksoterm terjadi pelepasan kalor, maka pada reaksi ini akan dilepaskan kalor sebesar 100 kilokalori. Sekarang, jika reaksi ini dikalikan 2, maka akan menjadi 2 mol A2 yang direaksikan dengan 4 mol B, itu akan menghasilkan 4 mol AB dan akan dibebaskan kalor sebesar 200 kilokalori. Dan jika reaksi ini dibalik, maka akan menjadi 2 mol AB akan diuraikan menjadi 1 mol A2 dan 2 mol B. Nah, karena reaksinya dibalik, jadi delta H pada awalnya negatif, setelah dibalik delta H-nya akan menjadi positif. Nah, pada reaksi ini maka akan diserap kalor sebanyak 100 kilokalori.